Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi. Oke, hari ini kita mau ngebahas adab yang di keseharian kita, yang kadang dilupain, yang kadang banyak muslim atau muslimah yang menyepelekan hal ini, padahal ini bagian dari sunnah atau ajaran Islam. Nah, di Islam, makan itu bukan sekedar pemenuhan kebutuhan aja. Di Islam, lebih dari sekedar itu. Bahkan semua kegiatan itu dikaitkan sama Allah. Jadi dimakan minum itu dikaitkan pada Allah Subhanahu wa taala supaya bernilai ibadah. Jadi Islam itu dari bangun tidur sampai bangun negara itu diatur sama Islam. Nah, salah satunya hari ini yaitu adab makan. Yang hari ini dianggap sepele, padahal bernilai pahala. Kita lihat, ini makan itu adalah salah satu kebutuhan makhluk hidup. Namun bagi seorang muslim, tujuan makan bukan sekadar untuk kenyang aja atau supaya badan sehat, tapi juga berharap dengan makan mendapatkan barokah, rahmat, dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda sama agama-agama lain. Jadi makan itu bukan sekadar kayak binatang, makan kalau lapar semaunya dia, makan apa aja, di mana aja, gayanya gimana. Enggak ya, di Islam ada adab-adabnya. Pertama, memilih makanan yang halal, baik, dan bersih. Karena ada yang halal, kadang nggak bersih. Ada yang kelihatan bersih, tapi nggak halal. Jadi harus halal, baik, dan bersih. Daging kambing, tuh kadang baik nggak? Bersih? Halal? Iya, tapi untuk sebagian orang yang punya penyakit tertentu, nggak baik daging kambing. Ya, tapi bukan itu permasalahannya. Poinnya bukan di situ. Poinnya kita pertama memilih yang halal, baik, dan bersih. Di Al-Baqarah ayat 168 disebutkan di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, semua, mau yang Islam, mau yang non Islam, itu diseru di sini. Kulu mimma fil ardi, makanlah segala yang ada di bumi, halalan, yang halal, thayyiban, lagi baik. Wala tatabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah setan. Innahu lakum, sungguhnya setan bagi kalian aduwwum mubin, musuh yang nyata, jelas. Jelas maksudnya apa nih? Ya, bisikan-bisikan. 2, membaca bismillah. Rasulullah SAW bersabda, "Iza akala ahadukum," apabila makan di antara kalian, ta'aman, idza akala ahadukum ta'aman, jika salah seorang kalian makan, fal yakul, maka sebutlah bismillah, nama Allah Subhanahu wa taala, fa innasya, apabila dia lupa fi awalihi, pada awalan, di awalnya dia lupa baca bismillah, fal yakul, maka katakanlah bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Jadi kalau dia lupa baca bismillah di awal, maka baca nih bismillah fi awalihi wa akhirihi. Misalkan lupa saking laparnya, saking ausnya, habis main bola misalkan, ngos-ngosan, buru-buru ambil es, blok, lupa, belum habis. Baca bismillah fi awalihi wa akhirihi. Bismillah di awal dan di akhir. Ya, paham tuh? Jadi kalau lupa baca bismillah fi awalihi wa akhirihi. Kalau nggak lupa ya baca bismillahnya cukup. Kenapa? Karena di satu riwayat disebutkan bahwa setan itu akan ngikut makan dan minum orang yang nggak nyebut nama Allah. Pernah ya? Ada kisah itu. Setan gemuk sama setan kurus ketemu. Wah, nanti kok gemuk banget? Iya, soalnya anak tinggal di rumah orang yang nggak pernah nyebut nama Allah. Walaupun dia orang Islam, nggak pernah nyebut nama Allah, nggak nyebut bismillah. Maka dia ikut. Anak ikut deh makan. Dia minum, anak ikut minum. Dia tidur di kasurnya, anak ikut tiduran di kasurnya. Dia masuk rumah, anak ikut masuk ke rumahnya. Makanya masuk rumah baca bismillah. Setan nggak masuk. Tutup pintu baca bismillah. Masuk WC aja baca bismillah. Buka baju baca bismillah. Semua baca bismillah. Hal-hal yang sifatnya kebaikan baca bismillah. Tapi jangan yang keburukan baca bismillah ya.
Mau nyolong sendal, bismillah. Nggak usah. Mau nyontek, baca bismillah. Oh, bukan jangan bismillah, itu nauzubillah. Ya, jangan ya. Selanjutnya, menggunakan tangan. Makan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Yang nyebut tangan kiri, mudah-mudahan ya Allah kasih hidayah. Anu sembarangan. Jangan bercanda, dibilang jangan bercanda. Mau terus-terusan pakai tangan kiri ntar. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan makan dengan tangan kanan. Ya gulam, Bismillah. Wahai anak kecil, sebutlah nama Allah. Wakul dan makan biyaminik dengan tangan kananmu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di tangan kanan. Di hadis yang lain disebutkan larangannya, kebalikan dari ini. Apa disebutkan? La ta'kulu bishimal. Janganlah makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya setan ya'kulu bishimal. Makan pakai tangan kiri. Jadi kalau antum makan pakai tangan kiri, kita pakai tangan kiri makan, minum, itu menyerupai siapa? Menyerupai setan. Selanjutnya, ini setan ngikut-ngikut nih makan. Seneng deh kalau ditiru sama kita. Paham tuh? Selanjutnya, duduk ketika makan dan tidak bersandar. Nah, jangan bersender, jangan nyender. Hadisnya dari Abu Juhaifah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inilah akulu muttakian. Saya makan tidak sambil bersandar, nyender. Karena ngelarang banget. Makan jangan sambil nyender. Bungkuk lah. Nanti tulang antum tuh lagi pertumbuhan. Tulang antum tuh lagi naik. Kalau umurnya udah 20-an ke atas, 25 atau 26, itu udah berhenti tumbuhnya. Jadi kalau ketika masa pertumbuhan, itu jangan bungkuk. Biasanya bungkuk makan begitu sih. Bungkuk. Tegap. Jangan sambil nyenderan begitu. Itu menyerupai orang kafir, Romawi waktu itu. Romawi itu kalau makan senderan, anggur, santai, enggak apa, enggak serius, enggak menghormati makanan. Kalau kita enggak menghormati makanan, ikhwan, akhwat, itu yang antum sakitin bukan sekedar makanannya aja, sampai ke petani-petaninya. Makanya makanan yang nyisa tuh, antum makan nasi nyisa nih, kebuang-buang di lantai. Itu yang sakit hati banyak itu. Pertama, yang masak. Kalau dia tahu sakit hati, disisain itu. Terus apa lagi? Pedagangnya. Oh, pedagang sakit hati. Apa bilang kalau tahu? Siapa? Petaninya. Yang nyiramnya. Awannya. Malaikat Mikailnya. Sampai Allahnya juga. Antum sakitin itu. Bahkan ada petani kemarin di YouTube, Anda pernah nonton, itu bilang begini. Kalau seandainya orang nyisain nasi aja, 1 butir tiap makan, sehari bisa makan 3 kali. Pagi, siang, sore. Nyisain 1 aja. Berarti 1 orang sehari dia ngebuang nasi 3 butir. 3 butir kali 285 juta rakyat Indonesia. Berarti ada 285 juta butir nasi. Setiap hari dikali 3 tuh. 285 kali 3 tuh. Jatuhlah angka 700 lah. 700 juta butir. Sekitar 700 juta butir. Setiap hari dibuang. Karena yang makan masih nyisa-nyisa. Apa sih susahnya makan sampai habis? Sekarang makan sampai habis itu dipuji. Zaman dulu, zaman anak tuh lagi SD SMP, itu makan nyisa kayaknya keren. Lagunya kayak orang mewah. Padahal nggak kayak begitu. Makan disisain. Makan daging stick misalkan di restoran disisain. Biar apa sih? Itu kan dimakan setan nanti. Dikasih ke orang juga nggak mungkin, masa ngasih orang bekas. Buang-buang makanan. Hari ini nggak ada yang buang-buang makanan. Kalau mending 1 butir antum. Kadang anak lihat makan nasi itu kadang bukan 1 butir anak lihat. Ada kali 15 butir. Nempel-nempel gitu kan, berceceran, nempel-nempel di mangkok, kadang sebelah sini. Kalau dihitung-hitung, taruhlah misalkan 10 butir. Sehari makan. 1 orang 10. 10 kali 3, 30. 30 kali 285 juta rakyat Indonesia. Kalau sama kayak begitu coba. Berapa tuh? Hampir 1 miliar butir nasi. Sehari dibuang. Itu petani tuh. Sampai sedih dia tuh cerita. Selanjutnya, tidak mencela makanan ya. Rasulullah sama sekali tidak pernah mencela makanan apapun. Jika beliau berselera, maka dimakan. Bila beliau kurang berselera, maka ditinggalkan. Jadi kalau ada makanan, ditawarin misalkan, risol. Nggak mau,
nggak berselera, ya udah nggak usah dimakan. Pak makan. Ya makasih. Nggak usah pakai komen. Pak makan. Wah anak nggak suka yang berminyak. Kolesterol itu menghambat pembuluh darah. Nggak usah ngomong begitu. Kenapa? Yang ngasih itu nyakitin orang lagi udah nyediain. Sakit hatinya tuh. Nggak usah. Kalau mau makan, kalau nggak mau ya udah, nggak usah dimakan. Pak nggak dimakan. Ya makan aja nggak apa-apa. Nggak usah mau ngomong macam-macam. Uminya bikin nasi goreng. Ya Lami nasi goreng lagi, bosan banget kan. Oh mencela tuh. Harusnya bersyukur. Jangan dicela makanan. Oh jangan makan daging kambing nanti gini. Nggak usah. Anak nggak suka sayur. Begini nggak usah. Anak nggak suka sayur. Dah, pede banget. Emang sayur juga suka mantum. Anak nggak suka daging. Emang daging suka mantum. Juga ya nggak boleh. Jadi nggak boleh mencela makan. Selanjutnya, keenam, mendahulukan orang tua. Dari Abu Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, ketika kami menghadiri jamuan makan bersama Rasulullah, kami tidak mengambil makanan sampai beliau meletakkan tangannya untuk mengambil makanan. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau antum main ke rumah saudara sama Umi sama Abi, jangan ngambil dulu. Kecuali Umi Abi itu mempersilahkan kan. Misalkan pamannya atau saudaranya atau tetangga, ayo Fatir dimakan. Ya Fatir ambil aja nggak apa-apa. Nggak boleh. Apa kalau makan, misalnya makan malam di rumah, makan bareng sama keluarga nih, entah makan sarapan, entah makan siang, entah makan malam di rumah. Adabnya biarkan orang tua ngambil dulu. Misalnya ada uaan tuh, ada paman, makan, biarin yang tua dulu. Time tuh. Terapin ya. Ini adab yang dilupain. Itu berpahala semua itu. Ada adab, ada manners, ada tata keramanya. Makan itu. Jadi biarnya orang tua dulu ngambil duluan. Sama ini kan enggak. 7, ambil makanan yang terdekat. Nah, waktu itu ada salah satu sahabat yang masih muda mau makan jauh, lompatin orang, lompatin makanan. Dan Rasulullah bilang, "Ya gulam, wahai anak kecil, bismillah, sebutan nama Allah, wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makanlah yang terdekat denganmu." Ini terdekat. Nah sekarang banyak inovasi nih. Misalkan makan di meja, dibikinlah meja makan yang bisa muter. Supaya kalau orang misalkan pengen jengkol, ada di sono. Diputer aja. Meja puter. Pernah tahu nggak? Masih ada zaman antum ya. Jadi makan yang terdekat. Kalau yang terjauh bisa minta tolong. Akmal, tolong ambilin dong martabak ke situ. Ambilin. 8. Makan menggunakan 3 jari dan membersihkan makanan yang tersisa di jari dengan menjilat sebelum dicuci. Nih, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu an berkata, "Ra'aitu, saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakul, makan bisalasi asobi' dengan 3 jarinya. Faiza faragha laikoha. Apabila selesai dari makan, beliau menjilatinya, dibersihin. Ini sunnah juga. Makan pakai 3 jari apa aja? Ibu jari, jari telunjuk sama jari tengah. Makan tuh. Di mukbang tuh makan digenggam gini. Nasi diraup, digenggam, ditendet. Begini. Enggak ya, jangan ditiru ya. Makan 3 jari, selesai dijilat sampai bersih. Nggak usah malu. Itu sunnah. Nah sekarang orang biasa aja. Kalau zaman dulu kalau belum kenal agama, orang disangka, rakus banget makan dijilat-jilat jarinya, jorok. Bilang, ini sunnah Nabi kami. Kalau ada yang ngomong begitu, jorok banget sih dijilat. Ini sunnah. Jadi bangga jadi orang Islam. Bangga mencontoh Rasulullah. 9. Diusahakan tidak berjatuhan. Nah nih, supaya nggak berjatuhan. Jika suapan kalian jatuh, maka ambillah, bersihkanlah kotorannya, kemudian makanlah. Jangan biarkan untuk setan. Ini buat makanan yang kering ya. Kalau sayur sop jatuh tumpah, jangan diambil, mau dijilat. Nah, ini makanan khusus, makanan yang bisa dipegang. Bisa dipegang dan bisa dibersihin.
Kalau es krim, walaupun bisa dipegang, jatuh ke ubin atau ke tanah, kan nggak mungkin. Kecuali ada bagian yang atasnya tuh, yang nempel ke tanah masih bisa. Tapi kalau udah nempel begitu, nggak bisa. Makan coklat yang basah, jatuh ke tanah atau ke pasir, udah nempel. Kan nggak mungkin dibersihin, susah. Kalau pakai kacang sukro, ciki, masih bisa ditiup, bersihin, makan, masih bisa. Tapi kalau yang basah, nggak bisa. Atau makan, misalkan makan mie kuah, tumpah, rebus, jatuh, kan susah bersihin, gimana bersihin? Ya udah ganti. Oh, dimakan setan dong. Ya baca bismillah aja buangnya. Selanjutnya, 10, makan tidak terlalu kenyang. Rasulullah SAW bersabda, anak Adam memiliki kantong yang paling jelek, yaitu perut. Maka apabila makan, hendaklah sekadar untuk menegakkan punggung. Jika terpaksa, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam An-Nasai, dan hadisnya Hasan. Hadisnya Hasan di bawah hadis Sahih. Ini kalau makan sampai kenyang, ini lambung bagi 3. Buat makanan, buat air, sama buat udara, oksigen. Kalau itunya kepenuhan, ternyesek. Males. Mau sholat, kekenyangan. Baca Quran, kenyangan. Kenapa? Sempit. Lambungnya sempit. Udara sedikit. Akhirnya dia nyesek. Tahap. Biar makanannya turun. Kalau udah turun baru sebagai baru penuh. Baru lapang tuh lambungnya tuh. Nah, kalau tahap. Sebagian masuk ke dalam tuh. Dari lambung ke usus yang lain. Jalan. Jalan deh. Ke usus 12 jari, ke usus besar, segala macam dah tuh. Proses. Oke, jangan terlalu kenyang. 11. Tidak meniup makanan atau minuman yang masih panas. Ini nggak boleh ya. Idza syariba ahadukum, jika minum salah seorang kalian, fala yatanafas, maka janganlah bernafas fil ina, dalam gelas. Juga hadis yang lain. Naha anin nafhi fisyurbi. Rasulullah melarang kami meniup air minum. Nggak boleh ditiup. Bayangin, 14 abad yang lalu, ilmu kedokteran itu belum maju kayak sekarang. Rasulullah udah ngeluarin ini. Dan ilmuwan akhirnya nemuin. Ternyata bahaya kalau makanan ditiup. Minuman ditiup. Kenapa? Salah satunya adalah karbon dioksida. Karbon dioksida itu kan, ini kita ngirup oksigen. Bersihin. Kalau namanya bersihin berarti ada kotoran dong yang diangkut. Ketika keluar, ngeluarin karbon dioksida. Karbon dioksida itu yang ngeluarin kuman-kuman, bakteri segala macam. Jadi kalau antum tiup ke air, itu bakteri masuk. Kalau panas gimana? Ya antepin aja. Kalau pakai kipas angin yang kecil yang dipencet-pencet tuh, tungguin sampai dia anget atau minimal nggak melepuh. Jangan makan. Makan pisang goreng. Misalkan si Nisrin makan pisang goreng sama Jannah, pasti panas baru diangkat sama yang masak, sama Abang Angin. Makan apa? Ihang hoheng. Makan apa nih nak? Pisang goreng. Ihang hoheng. Tiup dulu, jangan ditiup, nggak usah ditiup, jangan ya. Biarin dia dulu sampai adem. Selanjutnya, baca doa. Nah, ini suka lupa nih orang. Baca doa setelah minimal alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, kenyang, alhamdulillah. Kadang orang bisa jadi kekasih Allah gara-gara makanan. Kenapa? Dia muji Allah, dia nyebut Allah. Karena orang yang sering nyebut Allah itu bisa jadi dia kekasih Allah. Makanya kalau antum makan, ingat Allah. Alhamdulillah. Terus nyebut terus, zikir terus lagi makan. Ya. Nah, syukran ya. Syukran udah ngaji hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan langsung dipraktekin ya. Langsung dipraktekin hari ini. Siap dipraktekin hari ini? Siap dipraktekin hari ini? Takbir. Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.